Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 6? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas materi mengenai membuat simpulan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah: pertama, siswa dapat memahami pengertian dari simpulan. Dan yang kedua, siswa dapat membuat simpulan dari sebuah paragraf. Sebelum kita masuk ke materi inti, teman-teman jangan lupa untuk menyiapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan siap-siap untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke materi inti pembelajaran kita. Sebelum membuat simpulan, teman-teman diharapkan terlebih dahulu memahami apa itu simpulan. Simpulan adalah hasil akhir dari suatu pembahasan dalam paragraf. Setelah memahami pengertian simpulan, barulah teman-teman memahami bagaimana cara membuat simpulan dari sebuah paragraf. Cara menentukan simpulan dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, simpulan dapat dibuat dengan mengambil kalimat simpulan dalam paragraf, atau dengan cara yang kedua, yaitu menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf, atau bisa dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf, dan yang terakhir dengan mencari jawaban dari ide pokok. Lalu bagaimana caranya? Baik, kita akan membahas satu persatu. Cara yang pertama yaitu mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Nah, kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lainnya. Kita lihat contoh paragrafnya. Nah, berikut contoh paragrafnya. Salah satu jenis coklat adalah compound chocolate. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi, tidak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jika melihat paragraf ini, teman-teman tentu sudah bisa mengetahui manakah yang simpulannya dalam paragraf ini. Ya, dengan memperhatikan ciri-ciri dari sebuah simpulan, kita bisa mengetahui bahwa kalimat simpulannya terdapat pada akhir paragraf, yaitu jadi tidak heran kalau compound coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Mengapa demikian? Teman-teman bisa memperhatikan kalimat terakhir tersebut. Kalimat tersebut diawali dengan kata jadi, yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan sebuah paragraf. Selanjutnya, kita akan menentukan simpulan dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kita lihat contoh dari paragrafnya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Dari paragraf tersebut, teman-teman dapat menentukan bahwa kalimat utamanya itu terletak di kalimat pertama pada paragraf tersebut, yakni acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah.
Sementara itu, kalimat simpulan yang berada di akhir paragraf, yakni akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, jika digabungkan, maka kita akan mendapatkan kalimat simpulan berupa kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Nah, ini adalah cara kedua dalam menentukan simpulan. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu dengan mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kita lihat terlebih dahulu untuk contoh paragrafnya. Penggunaan sampah plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tak kunjung usai. Plastik adalah bahan organik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun sehingga plastik terurai dalam tanah. Untuk cara ini, teman-teman harus menentukan mana sebab, mana akibat, atau mana akibat, mana sebab. Kita di sini bisa melihat bahwa akibatnya adalah penggunaan sampah plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Terdapat pada kalimat pertama, dan sebabnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Dari hubungan akibat dan sebab ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan. Ini adalah cara menentukan simpulan dengan cara yang ketiga. Selanjutnya, dengan cara yang terakhir yaitu mencari jawaban dari ide pokok. Berikut adalah contoh paragrafnya. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di dalam tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Untuk mencari simpulan menggunakan cara ini, maka teman-teman diharuskan menentukan terlebih dahulu mana yang merupakan ide pokok dalam paragraf tersebut. Sebelumnya, teman-teman sudah belajar kan ya, bagaimana cara menentukan ide pokok. Ide pokok ada di dalam sebuah kalimat utama. Atau teman-teman bisa mendapatkan ide pokok dengan mencari inti dari sebuah bacaan tersebut. Nah, kali ini ide pokok yang terdapat pada paragraf itu adalah dampak pencernaan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk menentukan simpulan tadi, kan kita harus menentukan jawaban dari ide pokok. Kita sudah dapat ide pokoknya. Nah, supaya dapat jawaban, berarti kan kita harus punya pertanyaan. Nah, kira-kira pertanyaan yang cocok untuk ide pokok ini adalah apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh? Nah, nanti akan dijelaskan dalam paragrafnya. Apa saja dampaknya? Nah, oleh karena itu, kita bisa menentukan simpulannya. Akhirnya simpulannya kita peroleh, dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan syaraf. Nah, ini adalah simpulan pada paragraf di atas. Jadi, jika kita rangkum semuanya, cara untuk menentukan simpulan itu ada 4 macam. Yang pertama, mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Dan yang terakhir, mencari jawaban dari ide pokok. Nah, itulah cara-cara untuk menentukan simpulan. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk lebih memahami lagi, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada satu contoh soal. Kita akan kerjakan bersama-sama. Pilihlah jawaban berikut A, B, C, atau D dengan tepat. Nomor 1. Bacalah dan tentukan simpulan paragraf berikut. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi.
ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. ASI mengandung asam amino yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Selain itu, ASI mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Simpulan paragraf di atas adalah, kita harus menentukan simpulannya. Menggunakan cara yang manakah untuk menjawab pertanyaan ini? Jika menggunakan cara yang pertama, maka kita harus memperhatikan kata-kata kuncinya, yaitu kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, apakah kata kunci tersebut terdapat dalam paragraf ini? Ya, tidak ada, berarti kita tidak menggunakan cara yang pertama. Maka jika tidak menggunakan cara yang pertama, kita bisa melihat cara yang kedua, ketiga, ataupun yang keempat. Kita lihat pilihannya. A. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. B. ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. C. ASI mengandung zat untuk kekebalan bayi. D. Asam amino diperlukan untuk proses tumbuh kembang otak bayi. Manakah yang termasuk simpulan? Jika kita bahas satu persatu, untuk pilihannya A, ASI adalah sumber makanan utama bayi. Ini adalah kalimat utama, bukan simpulan. Ingat, simpulan itu adalah akhir dari suatu pembahasan dalam paragraf. Jadi berbeda dengan kalimat utama ya. Yang B, ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Apakah ini termasuk simpulan? Ya, betul sekali. Yang B ini adalah simpulan yang dihasilkan dari cara keempat, yaitu menjawab dari ide pokok. Di sini ide pokoknya adalah ASI adalah sumber makanan utama bagi bayi. Nah, dari ide pokok ini kita bisa buat pertanyaan, kenapa dia menjadi sumber utama makanan bayi? Lalu dijawab oleh paragraf tersebut juga, karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Nah, antara ide pokok dan jawaban tadi, kalau digabungkan akan menjadi sebuah simpulan. Nah, maka diperoleh simpulannya yang B. ASI adalah sumber makanan utama bayi karena mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk bayi. Jadi, jawabannya adalah yang B. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, baiklah teman-teman, itu semua tadi adalah penjelasan mengenai cara membuat simpulan dari sebuah paragraf. Semoga dengan penjelasan yang tadi, teman-teman bisa memahami cara membuat simpulan dengan baik. Jangan lupa teman-teman untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Baiklah, Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.